Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Dianti. Nama saya Muhammad Abdul Wafi. Saya Romli Rivaldi. Saya atas nama Muhammad Faus Bersetumwa. Perkenalkan, nama saya Vito Brilianto. Perkenalkan, nama saya Septiani. Kami ingin membahas sedikit tentang hukum pidana. Pengertian dari istilah hukum pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafrecht. Straf dalam arti bahasa Indonesia adalah sanksi. Pidana, hukuman. Recht dalam arti bahasa Indonesia adalah hukum. Menurut pakar hukum Eropa yaitu PMP, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Menurut Dr. Mulyatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan hukum. Untuk yang pertama, menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dan yang kedua, menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana, sebagaimana yang telah diancamkan. Dan yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Sifat hukum pidana ialah hukum yang mengatur kepentingan publik masyarakat umum. Apabila diperinci sifat hukum publik tersebut dalam hubungan dengan hukum pidana, maka ditemukan ciri-ciri hukum publik sebagai berikut. A. Mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan perorangan. B. Kedudukan penguasaan negara adalah lebih tinggi dari orang perorangan. C. Penuntut seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana bergantung kepada seseorang yang dirugikan, melainkan umum negara atau penguasa. Wajib menuntut berdasarkan wewenang. Kebanyakan sarjana berpegangan hukum pidana adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang bersifat publik karena mengatur hubungan antar masyarakat yang bersifat privat yang mengatur masyarakat negara. Hal ini berbeda dari hukum perdata yang bersifat privat yang mengatur hubungan antara warga masyarakat dan satu warga yang lain. Dilihat dari sejarah perkembangan hukum pidana berasal dari hukum privat yang kemudian berkembang meletakkan kekuasaan untuk menjalankan hukum, hukum tersebut di tangan negara. Penguasaan dalam upaya menciptakan ketertiban, namun demikian masih ada aturan-aturan hukum pidana yang bersifat privat, sehingga negara serta-merta bisa menegakkan tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan tanpa permohonan dari pihak yang dirugikan. Kerugian pihak korban dianggap lebih besar dari kepentingan masyarakat dan bersifat sangat pribadi. Sumber hukum pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, kita belum memiliki kitab undang-undang hukum pidana nasional, sehingga masih diberlakukan kitab undang-undang hukum pidana warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Jika berbicara tentang hukum pidana, sumber hukum pidana, maka kita akan bertanya-tanya dari mana aturan-aturan ataupun sumber hukum itu berlaku. Yang pertama, jawabannya yaitu yang pertama KUHP. KUHP merupakan sumber utama hukum pidana Indonesia. Kenapa KUHP dipilih sebagai sumber hukum pertama di Indonesia? Yaitu karena KUHP memuat ketentuan umum tentang kejahatan dan KUHP juga memuat tentang pelanggaran. Yang kedua yaitu undang-undang di luar KUHP.
Undang-undang ini memuat aturan-aturan untuk tindakan pidana khusus seperti pemberantasan tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, narkotika, dan juga misalnya seperti agraria dan lain sebagainya. Sumber hukum yang ketiga yaitu hukum adat. Pada daerah tertentu, untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam undang-undang yang tertulis seperti KUHP ataupun undang-undang lainnya, keberadaan hukum pidana adat di suatu daerah masih tetap berlaku, yaitu meskipun hukum pidana adat ini tidak tertulis di daerah-daerah tertentu, hukum pidana adat ini masih tetap berlaku. Pemberlakukan terhadap hukum pidana. Terdapat asas-asas yang perlu diperhatikan. Asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana diantaranya ialah asas legalitas, atau yang biasa disebut sebagai nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali. Memiliki arti tiada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada suatu peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Asas legalitas ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 dalam KUHP. Yang kedua, asas teritorial atau wilayah merupakan asas yang menegaskan bahwa hukum pidana itu berlaku didasarkan pada tempat atau teritori perbuatan tersebut dilakukan. Hal ini memiliki makna bahwa setiap pelaku tindak pidana warga negara sendiri atau asing itu dapat dituntut. Ini karena dalam asas tersebut, kedaulatan negara setiap negara itu diakui, dan setiap negara berdaulat itu wajib menjamin ketertiban dalam wilayahnya. Asas ini tercantum dalam pasal 2 dan pasal 3 KUHP. Yang ketiga, asas nasionalitas aktif atau personalitas memungkinkan untuk memberlakukan hukum pidana berdasarkan pada kewarganegaraan atau nasionalitas seseorang yang melakukan suatu tindakan. Hal ini memiliki makna bahwa yang terpenting berdasarkan asas ini adalah hukum pidana hanya dapat diberlakukan pada warga negara saja, sementara tempat tidak menjadi masalah. Hal ini tercantum dalam pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 KUHP. Yang keempat, asas nasionalitas pasif atau asas perlindungan. Asas ini didasarkan kepada kepentingan hukum negara yang dilanggar. Hal ini memiliki makna bila hukum negara dilanggar oleh warga negaranya atau bukan, baik di dalam ataupun di luar negara yang menganut asas tersebut, maka undang-undang hukum pidana dapat diberlakukan terhadap si pelanggar. Yang menjadi dasar hukum dalam pemberlakukan asas ini adalah bahwa tiap negara yang berdaulat pada umumnya berhak melindungi kepentingan hukum negaranya. Asas ini terdapat dalam ketentuan yang ada dalam pasal 4 dan pasal 8 KUHP. Yang terakhir yaitu nomor 5, asas universalitas. Asas ini menyatakan bahwa undang-undang hukum pidana dapat diberlakukan terhadap siapapun yang melanggar kepentingan hukum dari seluruh dunia. Yang menjadi dasar hukum bagi pemberlakuan asas ini adalah kepentingan hukum seluruh dunia. Asas ini tercantum dalam pasal 4 ayat 2 KUHP. Demikian pembahasan mengenai asas-asas umum yang berlaku dalam hukum pidana di Indonesia. Pentingnya hukum pidana bagi masyarakat, yaitu untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Hukum pidana tersendiri melindungi kepentingan suatu masyarakat dan negara dengan suatu perimbangan yang serasi dari suatu tindakan yang tercela. Tujuan hukum pidana tersendiri yaitu untuk membuat para pelaku kejahatan jera. Maksudnya itu semisal kita di negara kita di Indonesia ini kan
terkenal sebagai negara hukum. Nah, jadi itu kita wajib ada suatu hukum pidana tersendiri yang tercantum di buku KUHP. Contohnya semisal tidak ada hukum pidana gitu ya, itu membuat kita itu bebas gitu, mau ngapain aja itu bebas kalau tidak ada catatan hukum pidana. Jadi saya setuju banget kenapa hukum pidana di Indonesia itu ada. Pasti di negara-negara lain itu pasti ada. Ya, semisal tidak ada hukum pidana, contohnya saya sendiri bisa melakukan apa aja, seperti mencuri, membunuh, atau yang lainnya. Yang mengenai kasus di dalam hukum pidana. Sahabat pasti sering menemui contoh kasus seperti ini. Lampu merah menyala namun diterobos oleh si pengendara mobil ataupun sepeda motor. Hal ini mereka lakukan dengan dalih terburu-buru atau tidak sempat melihat terhadap lalu lintas. Menurut sebuah penelitian, contoh kasus semacam ini cukup sering terjadi di kota-kota besar maupun di jalan raya besar. Pelanggaran lalu lintas ini tergolong berbahaya karena si penerobos lampu merah bisa saja ditabrak atau menabrak oleh kendaraan lain bila tidak hati-hati. Yang kedua, ada jenis pelanggaran lalu lintas yaitu melawan arus jalan. Melawan arus jalan di sini sangat keren sekali dalam kehidupan kita. Karena bagi masyarakat setempat, melawan arus jalan termasuk pergaulan yang sangat keren. Namun tidak berlaku untuk melawan arus jalan dalam hukum pidana. Melakukan hal itu akan berisiko menimbulkan kecelakaan antara pengendara. Salah satu contoh nyatanya adalah pada tahun 2014 silam. Saat itu ada seorang pengendara motor yang nekat melawan arus jalan karena takut kena razia. Akibatnya si pengendara yang membawa istrinya itu tertabrak kendaraan lain. Dan yang lebih ironisnya lagi, istri dan si pengendara terpelanting dan tewas. Jenis ketiga ialah tidak membawa surat kelengkapan berkendara. Yang keempat, mengendarai kendaraan dengan muatan berlebih. Nah, penyelesaian kasus yang seperti ini adalah memberikan hukuman berupa denda atau hukuman penjara, mungkin penyelesaian yang terbaik khususnya untuk kasus pelanggaran lalu lintas. Namun hal ini sifatnya cenderung jangka pendek. Jika ingin menyelesaikan kasus pelanggaran lalu lintas untuk jangka panjang, maka kita harus melakukan langkah-langkah pencegahan. Hal ini dilakukan guna memperkecil kasus pelanggaran lalu lintas di kota-kota besar atau di negara kita. Ada beberapa langkah pencegahan yang mungkin bisa dilakukan. Langkah-langkah ini adalah yang pertama, masyarakat mesti berinisiatif untuk mempelajari seperti apa peraturan lalu lintas serta contoh pelanggarannya. Mempelajari hal tersebut bisa dilakukan di mana saja, entah di rumah, di sekolah, ataupun di tempat kursus pengemudi. Yang kedua, untuk sahabat yang punya anak-anak di bawah umur, mohon untuk tidak mengizinkan mereka berkendara sepeda motor. Apalagi di jalan raya, kalaupun mau belajar mengendarai motor, sahabat bisa melakukannya di lingkungan sekitar yang cukup aman. Pastikan untuk memberitahu mereka apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat berkendara di jalan raya. Pihak kepolisian mesti lebih rutin melakukan patroli di daerah rawan pelanggaran lalu lintas. Bila perlu, tambah pos penjagaan di daerah-daerah tersebut sebisa mungkin. Pihak terkait juga bisa memberi contoh bagaimana cara menasehati pelanggaran peraturan lalu lintas yang baik dan benar. Itulah beberapa contoh kasus pelanggaran lalu lintas dan penyelesaiannya menurut yang saya ketahui. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.